Akhirnya kami datangi, terus kita kita lobby lah ya, kita sogok sembako. Ya itulah, jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua kalau nggak salah gitu lah, kalau jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Akhirnya di situ 2 orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil. Dikasih untuk operasional kelancaran pengabaran Injil. Berarti mobil ini adalah mobil operasional. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali Mu'alaf channel guys, yang mana sebelumnya saya sudah bahas tentang dia dikasih mobil katanya ketika bisa memindahkan orang Islam kepada Kristen, atau istilah mereka itu memurtadkan, whatever lah. Yang jelas dia dikasih mobil katanya, tapi kirain beneran. Saya kirain beneran dia dapat mobil guys. Tapi ternyata dari klarifikasinya dengan usahanya membuktikan bahwa dia mendapatkan itu semuanya, itu ternyata ada kejanggalan guys. Nanti kita akan bahas itu. Sebelumnya kita nonton dulu statementnya yang mana dia diberi prize atau hadiah mobil ketika dapat melakukan itu semuanya. Kita harus fokus di pembahasan itu. Dia mendapat hadiah yang artinya mobil itu jadi miliknya. Oke ya, sampai di sini kita nonton videonya terlebih dahulu. Ya, intinya di situ dia mendapatkannya sebagai hadiah. Kita akan lihat ya, karena waktu itu kami bahas dan kemudian dia buat sebuah klarifikasi melalui statusnya. Yang pertama dia bilang katanya saya mau bikin video, kemudian ternyata dia bikin status doang. Yang sebelumnya sebenarnya dia memakai bukti harddisk ya, harddisk yang banyak banget, harddisk laptop. Nggak tahu lah isinya kenapa harus sampai harddisk gitu, emang isinya apa gitu. Katanya sih data-data gereja. Emangnya kalau diungkapin itu jadi aib? Enggak lah, ungkapin aja bro, tenang aja. Dan juga gini, kita akan lihat benarkah dia dapat mobil. Kita langsung aja ke statusnya ya. 5 hari lalu Mu'alaf channel mau tanya dong katanya. Tahun 2010 sampai 2012 ini mobil harga berapa ya? Honda Accord eksekutif tahun 1985. Kalau sekarang sekitar 20 sampai 30 juta. Ya kalau dulu juga sekitaran itulah, karena mobil kan itu mobil tahun 85 ya. Mau harga berapa lagi? Nggak mungkin lah itu harga sampai ratusan juta. Ya paling 20-30. Waktu itu juga saya beli Kijang yang lama banget itu, tahun sekitaran itu juga sih 85-an gitu. Harganya malah cuman 20 juta, 25 juta waktu itu. Nah, mobilnya kayak apa? Nah, ini dia mobilnya. Nah, ada tulisan Walk with God ya, Walk with God. Dan juga ini yang pendeta gereja Advent ya kayaknya. Pendeta gereja Advent, fotonya gini guys. Nggak tahu lah. Dia dapat mobil ini. Menurut pengakuannya sih ini mobil pemberian ya. Kalau kita lihat ya, dulu kalangan pendeta mobil ini favorit loh, dikasih untuk operasional kelancaran pengabaran Injil. Mobil itu favorit di kalangan pendeta katanya. Mobil 85 favorit di tahun 2010-2012. Ini juga agak aneh gitu. Tahun segitu pun banyak yang udah pakai Avanza, Innova 2005 udah dipakai, dan juga yang lain lah, masih banyak banget itu. Nah, tapi kalau dibilang di sini, bener nggak sih ini pemberian atau prize yang didapat sama dia? Kalau menurut saya sih enggak, teman-teman. Kenapa? Dia bikin status seperti ini. Dulu kalangan pendeta mobil ini favorit loh. Dulu kalangan pendeta. Berarti ketika si Mu'alaf channel ini mendapat mobil ini, berarti dia sedang menyamakan dengan pendeta. Nah, yang saya tanyakan status dia itu di gereja Advent waktu itu beneran pendeta atau bagaimana? Kalau dari kesaksiannya dia hanya jemaat biasa guys.
Kalau kita lihat ya dia anggota jemaat biasa. Buktinya waktu itu gembalanya kunjungan ke dia menurut ceritanya kan. Kalau dia memang adalah seorang pendeta di Advent, harusnya dia yang pergi mengunjungi itu semuanya. Dan ini juga yang membuat saya heran, kok bisa dia pegang data-data itu kalau dia bukan majelis, kalau dia bukan bagian dari pendeta, kan gitu. Kalau cuma jemaat biasa gitu loh. Nah, teman-teman, di sini aneh ya. Dia katanya dikasih mobil, tapi di sini dibilang mobilnya untuk kalangan pendeta. Kemudian yang paling aneh lagi nih, dikasih untuk operasional kelancaran pengabaran Injil. Berarti mobil ini adalah mobil operasional, bukan hadiah berarti. Semua instansi, gereja dan lain-lain pasti memiliki operasional, barang-barang operasional. Sama kayak saya punya motor. Nah, motor itu dikasih gereja sebagai transportasi atau operasional. Nanti kalau saya keluar dari gereja ini, teman-teman, maka motor itu akan saya kembalikan lagi karena bukan milik saya. Itu milik dari gereja itu. Nah, kalau mobil ini sebagai hadiah yang diberikan kepada Mualaf Channel, harusnya itu jadi milik dia kan. Tapi nyatanya dikasih untuk operasional, berarti mobil operasional dong. Jangan bangun narasi kayak ketika kau murtadin orang, kau dikasih mobil sebagai hadiah, sebagai prize. Yang mana murtadin istri dan anakmu, kamu dikasih hadiah juga. Dikasih hadiah, tapi diambil pendetanya. Loh, kalau operasional bukan hadiah, itu bukan milik kita. Jadi apa yang disampaikan Mualaf Channel jelas keliru ya teman-teman. Saya harus luruskan ini supaya tidak ada pandangan yang miring tentang kekristenan. Semua instansi, semua juga lembaga-lembaga pasti punya yang namanya operasional. Kita lanjut ya. Kalau berita kemarin ada pengabar Injil yang dulunya Islam atau murtadin, kecelakaan pakai mobil R3, kecelakaan di jalan tol. Kira-kira berapa ya mobil R3 dan udah dapat berapa domba hilang? Ambil contoh pun keliru. Ambil contoh kok R3 yang mana waktu itu Pak Effendi ya, Pak Effendi teman saya juga itu sempat ketemu, collab juga berapa kali. Itu bukan mobil yang dikasih oleh gereja. Bukan hasil dia memurtadkan orang kemudian dikasih sama gereja mobil itu. Enggak lah. Itu yang memberikan adalah seorang pengusaha, bagaimana dia seorang pengusaha ini ingin memberikan mobil itu kepada dia, diberikanlah. Bahkan Pak Effendi sendiri gak kenal pengusaha ini siapa yang kasih dia. Beneran itu. Tanya aja sama dia kalau gak percaya. Dia gak kenal sama orang itu. Dan itu bukan dari gereja. Jangan bangun narasi R3 itu dikasih gereja karena dia memurtadkan orang, dipakai celaka gitu. Nah, narasi semacam begini teman-teman, ini jelas berusaha untuk bahwa membangun narasi gereja itu materialistik sekali gitu, hidup mewah dan lain-lain. Selanjutnya soal gaji pendeta, UMR, bonusnya dari undangan dan menemukan domba yang hilang untuk dicelupkan ke kolam lele, ditambah persembahan kasih dan persembahan misionaris, kalau per bulan kan dibagi-bagi. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya gaji pendeta, UMR itu kan standar ya, standar penggajian gitu. Soal gaji pendeta, bonusnya dari undangan dan menemukan domba yang hilang, bonus apa? Nggak ada lah bonus-bonus. Emang main bola kasih gol dapat bonus? Teman-teman gini, memang hamba Tuhan, pendeta itu pasti dia akan mendapatkan allowance. Tapi ada gereja otonom nggak dapat. Bapak saya di gereja otonom, dia tidak dapat allowance atau gaji. Sama sekali, dia hanya hidup dari persembahan. Dan itu pun paling 100.000, 200.000 per minggunya sampai sekarang. Dan selebihnya ya pemberian dari orang untuk operasionalnya. Tetapi kalau dibilang gaji, ya wajar aja. Dia hidup melalui pelayanan itu, dia totalitas profesional di pelayanan itu, dia mendapatkan allowance. Tapi gak semuanya dapat UMR, gak semua. Jadi tergantung dari gereja itu mampu gak dari hasil persembahan. Persembahan pun jangan pikir sekali persembahan 10 juta, 15 juta orang itu. Ya enggak, bahkan di desa-desa ada yang cuma 2.000, 3.000, ada yang 5.000 dan lain-lain. Tapi sebuah kewajaran jika dia diberikan allowance atau gaji di gereja.
Yang menyimpang apa? Bahkan dalam Alkitab kan pada waktu itu suku Lewi itu menghidupi keluarganya dari apa? Dari uang persepuluhan. Karena mereka tidak bekerja, dia hanya melayani Tuhan, full melayani Tuhan, maka dia diberikan dari hasil persepuluhan itu. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada yang bertobat kemudian dia minta dibaptis dapat bonus ya? Enggak juga. Bonus apaan? Ya kalau mungkin orang yang dibaptis merasa berkati kemudian dia memberi uang, ya terserah dia. Tapi bukan sistem semacam seperti itu. Kalau persepuluhan kan dibagi-bagi. Nah ini yang agak lucu. Persepuluhan tuh dibagi-bagi untuk apa? Jadi saya nangkepnya gini. Begitu dapat persepuluhan kemudian dibagi-bagi rata ya. Sama pendeta ya kamu dapat sekian ini. Enggak. Jadi di gereja itu ada majelis ataupun mereka yang mengelola keuangan ini. Begitu ada uang masuk dari jemaat yang masuk ke gereja akan dikelola oleh bendahara. Dari bendahara ada keputusan majelis kemudian dikeluarkan uang ini untuk hamba Tuhannya sekian. Jadi misalnya hamba Tuhannya per bulan dapat 2 juta, dikasih 2 juta ke situ. Nah sisanya untuk apa? Sisanya untuk operasional, bayar listrik dan lain-lain. Itu benar. Itu sebuah fakta karena nggak mungkin lah gereja, pemerintah juga kan gereja nggak digratiskan kan, bayar juga. Dan operasionalnya dari mana? Dari iuran jemaatnya itu yang memberikan dengan sukarela. Memangnya ini sesuatu yang keliru? Mualaf Channel membangun narasi kayak itu semacam aib dalam gereja. Ya enggak dong. Aib itu kalau duitnya dikorupsi. Semua yang masuk dipakai untuk dia sendiri, pergi foya-foya ke hotel, pergi ke mall untuk belanja-belanja dan lain-lain. Ya itu lain cerita dong. Sebagian untuk gereja, listrik, air, pajak, makanan, minuman, pelayan, lawatan, uang kas, dan peralatan elektronik juga perawatannya, belum meja, kursi gereja, dan lain-lain. Bener. Ini bener. Semua pasti membutuhkan ini gitu. Bahkan di masjid pun pasti bayar listrik kan, bayar air juga kan. Dapat uang dari mana? Ya pasti dari iuran, dari jemaatnya juga kan, jamaahnya gitu kan. Ya kecuali mungkin ada subsidi dari pemerintah kan lain. Kalau gereja kan susah ya dapat subsidi kayak gitu ya. Sebagian lagi untuk gaji pendeta dan majelis jemaatnya. Ini ada kekeliruan teman-teman. Pendeta dapat allowance gaji, tapi majelis itu tidak. Di seluruh dunia ini namanya majelis tidak mendapatkan gaji. Mereka adalah orang profesional kerja di luar. Kemudian mereka mengabdikan diri untuk jadi majelis. Dari majelis itu dia yang kelola uang, tapi majelis tidak memakai uang dan tidak digaji. Bahkan di aturan Advent sendiri tidak ada dikatakan bahwa majelis digaji. Kalau di gereja saya majelis pun diatur, cuman 2 tahun menjabat diganti lagi. Di gereja, semua gereja pasti ada aturan semacam itu. Ada yang 10 tahun, ada 15 tahun. Tetapi intinya majelis tuh nggak digaji. Dan ini jelas keliru seperti yang disampaikan oleh Mualaf Channel ini. Penyanyi, beli alat musik, pembicara, guru sekolah minggu, remaja dan dewasa. Nah guru sekolah minggu tuh nggak digaji. Guru sekolah minggu kalau dari jemaat, dia tidak digaji. Kecuali guru sekolah minggunya itu memang fokus pelayanan di situ dari hamba Tuhan yang dia memang tidak bekerja lain. Dia hanya menjadi seorang guru sekolah minggu, iya. Bisa jadi dia digaji. Tapi artinya dari semua ungkapan data ini teman-teman, tidak menjawab satu pun statementnya dia yang dibilang bahwa dia dapat prize. Dia dapat hadiah ketika dia memurtadkan orang. Nggak ada. Bahkan mobil yang mana difoto ini, mobil putih ini difoto. Kemudian dia di dalam sama anak-anak kecil ini. Bahkan ini pun tidak menunjukkan bahwa ini adalah sebuah hadiah gitu loh. Hadiah yang didapat ketika dia memurtadkan orang. Nggak ada. Honda Accord-nya itu adalah sebuah mobil operasional. Ya itu bukan hadiah. Saya punya motor operasional, mobil operasional gereja juga ada. Jadi itu hal yang wajar banget. Yang jadi persoalan kami adalah tidak ada praktek memurtadkan orang kamu dapat hadiah. Nggak ada. Jadi seakan, kok dapat ini, nanti kita kasih hadiah mobil, kasih hadiah ini. Nggak ada kayak gitu. Yang adalah mobil operasional dan itu milik gereja sendiri. Dan kalaupun dapat rumah, itu pun rumah pastori. Kayak saya sekarang di rumah pastori. Ini bukan milik saya. Ketika saya keluar dari gereja ini kembali milik gereja.
untuk pelayanan, bukan milik pribadi. Saya mau tekankan teman-teman, jangan membangun sebuah narasi seakan-akan orang-orang yang melayani ini kita kejar-kejaran melayani Tuhan, memberitakan Injil supaya kami dapat bonus yang besar, hidup mewah dan lain-lain. Enggak. Semua ketika diberi sesuatu itu adalah untuk operasional pelayanan, bukan menjadi hak milik. Paham ya sampai sini ya? Ya mudah-mudahan kita semuanya mengerti dan sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo, God be with you all.